Dalam ranah hubungan yang syarat dengan lapisan kompleksitas, tidak selalu menjadi takdir kita untuk tampil sebagai bintang paling bersinar dalam kehidupan orang lain. Hal ini terutama kentara di tengah arus masyarakat modern yang serba cepat, di mana kepentingan pribadi, ambisi individu, serta tujuan personal kerap kali didahulukan dibandingkan keterikatan emosional yang mendalam. Kenyataan ini membawa kita pada sebuah kesadaran yang menyentuh bahwa dalam perjalanan relasi, kita mungkin bukan pusat utama perhatian seseorang, melainkan hanya salah satu pilihan di antara sekian banyak hal yang mereka prioritaskan. Mengakui realitas ini bukanlah sebuah kelemahan. Justru dengan berani menatap kebenaran tersebut, kita diberi ruang untuk menata ulang harapan kita. Lebih dari itu, pemahaman ini dapat menjadi pintu masuk menuju kebebasan spiritual yang lebih dalam, sebuah kondisi batin di mana kita belajar menempatkan harga diri dan martabat pribadi di atas segala hal eksternal. Melalui lensa filsafat Stoa yang menjunjung tinggi kebajikan kemandirian, kesederhanaan, serta keteguhan batin di hadapan kesulitan, kita dapat menemukan wawasan berharga untuk menghadapi dinamika yang tidak diinginkan dalam hubungan. Stoicisme menuntun kita agar mampu melepaskan diri dari belenggu harapan yang kerap menjerat, serta sudut pandang sempit yang sering kita gunakan untuk menilai hubungan. Filsafat ini membimbing kita agar tidak mencari kepuasan semata dari validasi eksternal, melainkan menemukan ketenangan dan rasa cukup dari dalam diri sendiri. Dengan cara demikian, kita tidak lagi menjadikan persetujuan atau pengakuan orang lain sebagai syarat kebahagiaan. Hari ini, mari kita menyingkap 9 tanda yang sering muncul dalam hubungan, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa posisi kita mungkin bukan prioritas utama, melainkan hanya salah satu dari sekian opsi dalam hidup pasangan kita. Saat kita menelusuri tanda-tanda ini, mari juga kita pahami bagaimana kebijaksanaan stoik dapat menjadi kompas untuk menavigasi badai emosional. Sehingga jiwa kita tetap damai dan keberadaan kita dipenuhi ketenangan batin. 1. Ketidakpastian dalam rencana. Dalam interaksi sehari-hari, seringkali kita berharap ada kejelasan dalam setiap komitmen kecil yang dibuat bersama orang lain. Namun ketika seseorang berulang kali menunda, menghindar, atau bahkan membatalkan rencana tanpa usaha nyata untuk menjadwal ulang, hal ini bukan sekadar masalah waktu yang terbuang. Di balik sikap itu, tersimpan sinyal mendalam tentang bagaimana mereka menempatkan nilai pada hubungan dengan Anda. Bayangkan ketika Anda dengan tulus mengusulkan pertemuan, namun yang Anda terima hanyalah alasan demi alasan untuk menunda, bahkan terkadang pembatalan tanpa penjelasan. Kekecewaan yang muncul bukan hanya soal hilangnya momen kebersamaan, melainkan juga hilangnya rasa antusiasme dan koneksi emosional yang seharusnya tumbuh dari interaksi tersebut. Dari sini, perasaan sepi, keraguan terhadap diri sendiri, bahkan luka emosional dapat muncul akibat ketidakandalan yang terus berulang. Situasi ini, bila dibiarkan, dapat menggerus keyakinan Anda terhadap harga diri dan nilai hubungan. Anda mungkin mulai mempertanyakan, apakah hubungan ini benar-benar berarti? Atau apakah saya hanya sekadar pilihan cadangan? Di titik inilah filsafat Stoa menawarkan perspektif jernih. Sebagaimana yang diajarkan Epictetus, hidup ini terbagi menjadi dua. Hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Tindakan orang lain, termasuk keengganan mereka untuk berkomitmen, jelas berada di luar kuasa kita. Namun bagaimana kita memilih untuk menanggapi keadaan tersebut sepenuhnya berada dalam genggaman kita. Maka alih-alih menguras energi untuk meratapi sikap orang lain, kita dapat mengalihkannya kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Membina relasi dengan mereka yang benar-benar menghargai keberadaan kita. Dengan demikian, setiap penundaan atau pembatalan bukan lagi sekadar bentuk penolakan, melainkan peluang untuk menumbuhkan kesabaran, melatih disiplin emosi, dan mengasah penerimaan terhadap realitas yang tak bisa diubah. Stoicisme mengajarkan bahwa tidak semua orang akan memberi porsi prioritas yang sama seperti yang kita berikan kepada mereka. Namun hal ini justru dapat memperkuat kita, karena pada akhirnya fokus kita tidak lagi pada memaksa orang lain hadir, melainkan pada membangun hubungan yang autentik dengan mereka,
yang benar-benar menaruh arti penting dalam hidup kita. Situasi seperti ini, betapapun mengecewakan, menjadi kesempatan berharga untuk melatih keteguhan batin, menerima realitas apa adanya, dan menjaga ketenangan dalam menghadapi keterbatasan orang lain. 2. Respon yang dingin dan tidak konsisten komunikasi adalah cerminan dari perhatian. Ketika seseorang mulai merespons pesan Anda dengan nada yang dingin, jawaban singkat, atau jeda waktu yang tak menentu, itu lebih dari sekadar kesibukan. Ketidakkonsistenan dalam perhatian merupakan tanda bahwa Anda bukan berada di pusat orbit mereka, melainkan hanya salah satu titik yang bisa mereka dekati atau jauhi sesuai suasana hati. Awalnya mereka mungkin menyapa Anda dengan hangat, cepat menjawab, atau menunjukkan antusiasme dalam percakapan. Namun seiring waktu, balasan mereka berubah menjadi singkat, bahkan terkadang terasa seperti formalitas belaka. Anda mungkin mendapati pesan Anda hanya dibaca tanpa tanggapan, atau dibalas dengan kata-kata seadanya, tanpa energi dan tanpa rasa ingin terhubung. Secara emosional, kondisi ini bisa membuat Anda merasa seperti sedang berjalan dalam kabut ketidakpastian. Anda mulai bertanya-tanya, apakah saya melakukan kesalahan? Apakah saya terlalu banyak berharap? Mengapa perhatian terasa berubah? Keraguan internal semacam ini adalah sesuatu yang diakui oleh para filsuf Stoa sebagai sumber kegelisahan yang bersumber dari hal-hal di luar kendali kita. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan lahir dari tafsir kita sendiri terhadap perlakuan orang lain. Orang yang memberi perhatian dingin tidak selalu melakukan itu karena kita tidak berarti. Kadang mereka memang tidak mampu, tidak ingin, atau tidak menganggap penting hubungan itu. Dan apapun alasannya, itu adalah urusan mereka, bukan medan pertempuran batin kita. Stoicisme mengajarkan kita untuk menjaga martabat diri dalam menghadapi ketidakpastian eksternal. Bila perhatian seseorang datang dan pergi seperti angin, maka tugas kita bukan mengejarnya, melainkan berdiri teguh dalam keutuhan diri sendiri. Kita tidak perlu memohon balasan, tidak perlu menebak-nebak perasaan mereka, dan tidak berkewajiban menavigasi hubungan yang hanya berjalan satu arah. Dengan menerima bahwa kita tak bisa mengontrol respons orang lain, kita belajar untuk menarik kembali energi emosional kita kepada hal-hal yang memberi ketenangan, prinsip, kejelasan, dan harga diri. Dari sinilah lahir kekuatan untuk berkata dalam hati, jika aku bukan prioritasmu, aku tidak akan menjadikanmu pusat duniaku. 3. Anda selalu menjadi pihak yang mengawali kontak. Dalam hubungan yang sehat, komunikasi seharusnya mengalir dua arah. Namun ketika hampir setiap pesan, panggilan, atau ajakan selalu datang dari Anda, itu pertanda jelas bahwa keterlibatan mereka tidak seimbang. Anda mungkin merasa terbiasa untuk menyapa lebih dulu, menanyakan kabar, mengajak bertemu, atau sekadar menjaga hubungan tetap hidup. Tapi saat tidak ada inisiatif dari mereka, perlahan Anda akan menyadari bahwa Anda sedang berjalan sendirian dalam hubungan itu. Ketika Anda berhenti menghubungi, komunikasi pun berhenti sepenuhnya. Tidak ada usaha dari mereka untuk bertanya bagaimana Anda. Tidak ada keinginan untuk memastikan Anda tetap hadir dalam hidup mereka. Di momen itulah kesadaran pahit mulai muncul. Bukan berarti mereka tidak bisa menghubungi Anda, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Secara emosional, kondisi ini bisa sangat melelahkan. Anda merasa seperti satu-satunya pihak yang menjaga api tetap menyala, sementara mereka hanya menikmati hangatnya cahaya tanpa ikut meniup bara. Anda mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu berharap? Apakah aku hanya pelengkap? Pandangan Stoik memberi jarak yang menenangkan terhadap situasi ini. Epictetus mengajarkan bahwa nilai diri tidak boleh digantungkan pada respons orang lain. Jika seseorang tidak menunjukkan inisiatif, itu mencerminkan prioritas mereka, bukan nilai Anda. Attention is a choice, dan jika mereka memilih untuk tidak memberi perhatian, Anda tidak berkewajiban untuk terus menjadi penopang hubungan. Dalam semangat stoicisme, menarik diri bukan berarti menyerah, melainkan memilih untuk tidak meletakkan harga diri di tangan orang yang bahkan tidak berusaha mempertahankan kehadiran Anda.
Ketika Anda berhenti berlari mengejar sesuatu yang tidak bergerak ke arah Anda sedang memberi ruang bagi martabat untuk berbicara. Dengan begitu, tidak lagi muncul pertanyaan mengapa mereka tidak menghubungi Anda lebih dulu. Yang ada hanyalah ketegasan batin. Aku hadir karena aku menghargai, tapi aku mundur karena aku juga menghargai diriku sendiri. 4. Waktu Anda hanya diisi saat mereka senggang. Salah satu tanda paling halus namun menyakitkan adalah ketika kehadiran Anda hanya dicari saat mereka sedang tidak ada kesibukan lain. Anda menjadi tempat pelarian ketika mereka bosan, kesepian, atau membutuhkan distraksi, tetapi bukan bagian dari agenda penting dalam hidup mereka. Mungkin Anda pernah mendengar kalimat seperti, "Nanti aku hubungi kamu kalau sempat." Lihat nanti ya, kalau nggak ada acara lain. Aku kabarin lagi, soalnya jadwalku belum jelas. Sekilas terdengar wajar, tetapi jika pola ini terus berulang dan tidak pernah ada kepastian, itu menandakan bahwa Anda bukan prioritas, hanya opsi cadangan yang muncul ketika pilihan lain tidak tersedia. Pada awalnya, Anda mungkin mencoba memahami. Anda memberi kelonggaran, berprasangka baik, dan berharap suatu saat mereka akan melibatkan Anda dengan cara yang lebih serius. Namun, lama-kelamaan, Anda mulai merasakan bahwa waktu Anda tidak dihargai. Setiap momen bersama terasa seperti hadiah tak pasti, bukan bentuk komitmen atau perhatian. Ketika seseorang hanya hadir untuk mengisi kekosongan mereka, bukan untuk membangun keterhubungan yang tulus, Anda sebenarnya sedang memainkan peran figuran dalam narasi hidup mereka. Dan di titik itu, rasa kecewa bisa tumbuh menjadi luka dalam yang mengikis harga diri. Stoicisme memberi lensa yang tajam terhadap situasi ini. Seneca pernah menegaskan bahwa waktu adalah harta paling berharga yang kita miliki dalam hidup. Memberikannya pada orang yang tidak tahu cara menghargai berarti mengorbankan bagian dari hidup kita yang tak akan kembali. Dengan memahami bahwa perhatian sesaat bukanlah bentuk penghargaan, Anda belajar membatasi ruang bagi mereka yang hanya muncul di sela-sela kesibukan, bukan di pusat perhatian. Keputusan untuk tidak tersedia secara terus-menerus bukanlah bentuk penolakan, tetapi sikap hormat terhadap diri sendiri. Dan ketika Anda berhenti menjadi tempat persinggahan sementara, Anda membuka pintu bagi hubungan yang hadir karena niat, bukan sekadar keadaan. 5. Anda tidak pernah dilibatkan dalam keputusan penting. Salah satu indikator paling kuat bahwa Anda bukan prioritas dalam kehidupan seseorang adalah ketika mereka tidak melibatkan Anda dalam pertimbangan atau keputusan penting, baik besar maupun kecil. Mereka menjalani hidup dengan jalur dan pilihannya sendiri, tanpa merasa perlu berbagi, berdiskusi, atau mempertimbangkan sudut pandang Anda. Mungkin mereka tak pernah memberitahu tentang rencana besar yang sedang disusun, perubahan pekerjaan, keputusan pindah kota, proyek penting, atau konflik yang mereka hadapi. Anda baru mengetahui sesuatu setelah semuanya terjadi, atau bahkan tidak diberitahu sama sekali. Dalam kehidupan mereka, Anda bukan bagian dari lingkaran inti, melainkan hanya pendengar sementara ketika mereka kebetulan ingin berbagi. Situasi seperti ini bisa menimbulkan perasaan terpinggirkan. Anda menjadi saksi pasif dalam hubungan yang Anda kira sedang tumbuh. Anda berharap memiliki ruang untuk terlibat, namun yang Anda temui hanyalah tembok diam yang memisahkan kedekatan emosional dari realitas kehidupan mereka. Dalam kacamata stoicisme, keterlibatan dalam keputusan orang lain bukanlah sesuatu yang bisa dituntut. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa setiap individu berjalan dengan kehendak dan kesadarannya sendiri. Jika mereka tidak membuka ruang bagi Anda, itu mencerminkan struktur prioritas mereka, bukan ukuran keberhargaan diri Anda. Kekecewaan dalam situasi ini muncul bukan karena kita tak diikutsertakan, tetapi karena kita diam-diam berharap dianggap penting. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, yang perlu dilakukan bukan memohon tempat dalam hidup orang lain, melainkan menilai ulang posisi kita sendiri dengan kejernihan. Stoik mengajarkan bahwa hubungan sejati tercermin dari konsistensi tindakan, bukan sekadar ucapan. Jika kehadiran Anda hanya menjadi pelengkap cerita mereka, bukan bagian dari bab utamanya, maka menarik diri dengan tenang adalah salah satu bentuk kebijaksanaan. Dengan menerima bahwa Anda tidak dilibatkan, Anda belajar untuk tidak lagi menempatkan diri pada ruang yang tidak disediakan untuk Anda.
Dan ketika Anda berhenti mencoba masuk ke dalam wilayah yang bukan untuk Anda, kedamaian batin mulai tumbuh dari penerimaan, bukan dari keterikatan. 6. Mereka tidak menunjukkan rasa ingin tahu tentang hidup Anda. Dalam hubungan yang tulus, ketertarikan tidak hanya diukur dari komunikasi, tetapi dari keinginan untuk mengenal dunia satu sama lain. Namun ketika seseorang jarang atau bahkan tidak pernah bertanya tentang kehidupan Anda, itu adalah sinyal bahwa Anda tidak menjadi cakupan perhatian mereka secara emosional maupun intelektual. Mereka tidak penasaran dengan bagaimana hari Anda berjalan, apa yang sedang Anda perjuangkan, apa impian Anda, bagaimana perasaan Anda, atau apa yang sedang Anda pikirkan. Saat Anda bercerita, mereka menanggapi seperlunya, tanpa rasa antusias atau empati yang nyata. Kadang, Anda merasa sedang berbicara kepada dinding yang ramah, tetapi tidak benar-benar hadir. Dari waktu ke waktu, Anda akan mulai menyadari mereka tidak tahu banyak tentang Anda bukan karena Anda tertutup, tetapi karena mereka tidak pernah benar-benar bertanya. Hubungan semacam ini berjalan sepihak. Anda memberi ruang bagi mereka untuk bercerita, memahami, dan mendengarkan. Tetapi ketika giliran Anda, tidak ada kedalaman keterlibatan dari pihak mereka. Secara emosional, hal ini menciptakan kelelahan batin. Anda merasa hadir, tetapi tidak dianggap. Anda bertumbuh, tetapi tidak disaksikan. Anda bersuara, tetapi nyaris tak didengar. Stoicisme mengajarkan kita untuk melihat hal ini tanpa dramatisasi. Bagi para filsuf Stoa, perhatian adalah cermin nilai dan prioritas. Jika seseorang tidak menunjukkan rasa ingin tahu, maka merekalah yang sedang mengungkap posisi Anda dalam lingkar keutamaan mereka. Dan tidak ada alasan bagi Anda untuk memaksa perubahan itu. Epictetus mengingatkan bahwa martabat diri tumbuh ketika kita berhenti mengemis pengakuan. Anda tidak diciptakan untuk menjadi latar belakang dalam narasi orang lain. Jika seseorang tidak tertarik mengenal dunia batin Anda, maka tempat mereka bukanlah di lingkar terdalam kehidupan Anda. Menarik diri dari keterikatan emosional pada orang yang tidak menunjukkan ketertarikan bukanlah bentuk penolakan, melainkan bentuk pemulihan nilai diri. Anda berhak didengar, Anda layak dikenali, Anda pantas dihargai. Dan ketika Anda berhenti bersedekah perhatian secara sepihak, Anda memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk bertemu mereka yang hadir, bukan hanya untuk berbicara, tetapi juga untuk mendengarkan. 7. Anda tidak diperkenalkan ke lingkaran terdekat mereka. Ketika seseorang benar-benar menempatkan Anda sebagai bagian penting dari hidup mereka, kehadiran Anda akan secara alami tersambung dengan dunia mereka, termasuk teman dekat, keluarga, atau orang-orang yang mereka percayai. Namun jika setelah sekian lama Anda tetap menjadi sosok yang tidak terlihat dalam lingkar sosial mereka, itu menandakan posisi Anda tidak berada dalam ruang yang istimewa. Mungkin Anda pernah mengalami hal berikut. Anda tidak pernah diajak bertemu teman-teman terdekat mereka. Nama Anda jarang atau bahkan tidak pernah disebut dalam percakapan mereka dengan orang lain. Setiap kali Anda menyinggung tentang keluarga, acara tertentu, atau lingkungan sosial mereka, responsnya selalu mengarah ke pengalihan topik. Mereka nyaman hadir di dunia Anda, tapi tidak memberi ruang bagi Anda untuk hadir di dunia mereka. Situasi seperti ini bisa terasa mengecilkan. Anda merasa dekat dengan mereka, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari realitas yang mereka jalani. Seolah hubungan itu hanya hidup dalam ruang pribadi yang sempit, tanpa pengakuan, tanpa komitmen, tanpa keberanian untuk menghadirkan Anda di hadapan orang-orang penting dalam hidup mereka. Stoicisme mengajarkan kita untuk melihat tanda-tanda ini bukan dengan ketersinggungan, melainkan dengan kejernihan. Marcus Aurelius berpesan untuk selalu membaca kenyataan apa adanya, tanpa menambahkan narasi emosional yang memperkeruh pikiran. Jika seseorang menyembunyikan Anda dari lingkarannya, itu bukan semata soal privasi, tetapi cerminan prioritas. Anda tidak perlu menuntut diperkenalkan, tidak perlu meminta tempat dalam lingkar sosial mereka. Karena penghargaan tidak diminta, ia tercermin dari tindakan. Kita hanya bisa mengontrol bagaimana kita memilih untuk bersikap. Jika posisi Anda tidak diakui, maka yang perlu diakui adalah kesadaran diri Anda sendiri.
bahwa Anda berharga, bahwa Anda layak untuk hadir di ruang yang terbuka, bukan disembunyikan. Dengan memahami hal ini, Anda tidak lagi memaksa diri untuk diterima. Anda menjaga martabat, menarik batas, dan menunggu tanpa bergantung. Sebab jika seseorang sungguh menganggap Anda penting, dunia mereka tidak akan menjadi ruang tersembunyi bagi keberadaan Anda. 8. Perhatian mereka datang dan pergi. Sesuai kepentingan, ada pola yang mudah dikenali ketika seseorang hanya hadir saat membutuhkan sesuatu, entah itu dukungan emosional, validasi, kenyamanan, atau bahkan sekadar pelarian dari rasa bosan. Perhatian mereka tidak muncul dari ketulusan, melainkan dari situasi. Mereka hangat ketika ingin ditemani, tetapi dingin saat kebutuhan mereka telah terpenuhi. Mereka mungkin tiba-tiba menghubungi Anda dengan intens, saat sedang menghadapi masalah, saat merasa kesepian, saat butuh afirmasi, saat tidak ada sosok lain yang tersedia. Namun setelah itu, mereka kembali menjauh tanpa penjelasan jelas, seolah Anda hanya persinggahan sementara. Pola kedatangan yang manis dan kepergian yang senyap ini membuat Anda berada dalam kebingungan emosional, antara merasa dibutuhkan dan merasa dimanfaatkan. Anda bisa saja memakluminya pada awalnya, dengan berpikir bahwa mungkin mereka hanya sedang mengalami masa sulit. Tapi ketika pola ini berulang, Anda mulai melihat kenyataan. Mereka tidak datang karena Anda penting, melainkan karena Anda nyaman. Stoicisme memberi fondasi kuat untuk memahami dinamika seperti ini. Seneca menekankan pentingnya membedakan antara mereka yang benar-benar hadir karena kasih dan mereka yang hadir karena manfaat. Orang yang hanya muncul saat membutuhkan bukan membangun hubungan, tetapi menggunakan kedekatan sebagai alat. Ketika Anda terus merespons pola seperti ini, Anda sesungguhnya sedang menyetujui peran yang tidak setara. Anda memberi ruang, waktu, dan energi, sementara mereka hanya datang untuk mengambil, bukan memberi. Disinilah kebijaksanaan stoik perlu diterapkan. Bukan untuk membenci atau menghakimi, tetapi untuk menyadari posisi diri. Anda tidak diciptakan sebagai tempat singgah sementara bagi jiwa-jiwa yang hanya ingin merasa nyaman. Jika perhatian mereka bersifat musiman, maka keterlibatan Anda pun harus memiliki batas yang sehat. Kita tidak bisa mengubah niat orang lain, tetapi kita bisa menentukan sejauh mana kita ingin terlibat. Dan ketika Anda mulai berhenti tersedia atas dasar belas kasih yang tidak dihargai, Anda sedang menegakkan martabat diri secara tenang, tanpa drama, tanpa amarah, tanpa pamit. 9. Perasaan dan batas Anda tidak dianggap penting. Dalam hubungan yang sehat, perasaan dan batas pribadi seharusnya dihormati. Namun ketika seseorang menunjukkan sikap yang meremehkan kekhawatiran Anda, mengabaikan batas yang Anda tetapkan, atau bahkan menertawakan kebutuhan emosional Anda, itu adalah tanda jelas bahwa Anda tidak ditempatkan pada posisi yang bermakna. Mereka mungkin mengalihkan topik saat Anda mencoba menyampaikan isi hati, membuat Anda merasa terlalu sensitif atau berlebihan, menjawab dengan candaan saat Anda berbicara serius, tidak pernah menindaklanjuti hal-hal yang sudah Anda sampaikan, melanggar batas yang sudah Anda komunikasikan dengan jelas. Anda mungkin mencoba berdialog, menjelaskan dengan hati-hati, atau bersabar berharap mereka akan mengerti. Namun jika setiap usaha hanya berakhir dengan ketidakpedulian, itu menunjukkan bahwa rasa nyaman dan martabat Anda bukan hal yang mereka prioritaskan. Secara emosional, kondisi ini melelahkan. Anda mulai mempertanyakan diri sendiri, apakah aku terlalu menuntut? Apakah aku tidak pantas didengarkan? Padahal masalahnya bukan pada seberapa besar perasaan Anda, tetapi seberapa kecil perhatian yang mereka berikan. Stoicisme memberi kita prinsip penting. Harga diri tidak boleh diserahkan pada penilaian luar. Ketika seseorang tidak menghargai perasaan Anda, maka tugas Anda bukan memohon pengakuan, melainkan menjaga diri dari keterlukaan yang berulang. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons perlakuan orang lain. Jika mereka tidak menghormati batas yang kita tetapkan, maka diam, mundur, atau menjaga jarak adalah bentuk kebijaksanaan, bukan kekalahan. Anda tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu menjelaskan berkali-kali untuk dimengerti. Ketika seseorang mengabaikan Anda secara konsisten, itu cukup menjadi jawaban.
Dan ketika Anda memilih untuk tidak lagi membiarkan diri diremehkan, Anda sedang menegakkan nilai diri dengan cara yang paling tenang. Dalam dinamika hubungan tidak selalu mudah menerima bahwa kita bukan prioritas seseorang. Namun yang lebih menyakitkan dari kebenaran adalah bertahan dalam ilusi. 9 tanda yang telah kita bahas bukan untuk menumbuhkan kecurigaan, melainkan untuk membuka mata hati, agar Anda tidak terus mencintai dari posisi yang merugikan diri sendiri. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa martabat batin lebih penting daripada keinginan untuk dipilih. Anda tidak bisa memaksa seseorang memberi perhatian, kepedulian, atau komitmen. Namun Anda selalu bisa memilih bagaimana bertindak ketika kenyataan menunjukkan ketidakseimbangan. Jika seseorang hanya memberi ruang kecil untuk Anda dalam hidup mereka, jangan memohon diperluas. Jangan memaksa untuk dimasukkan. Jangan menyusutkan diri agar muat. Anda berhak berada di tempat di mana kehadiran Anda disambut, bukan ditoleransi. Anda berhak didengar tanpa harus memohon waktu. Anda berhak pada hubungan yang tumbuh karena keinginan, bukan karena kebetulan. Stoicisme bukan tentang menjadi dingin, tetapi tentang tidak menggantungkan kesejahteraan batin pada sikap orang lain. Ketika Anda belajar menerima bahwa Anda bukan prioritas bagi seseorang, Anda juga sedang membuka ruang untuk menerima bahwa diri Anda lah yang seharusnya menjadi prioritas utama. Jangan takut kehilangan mereka yang tidak pernah benar-benar menggenggam Anda. Tak ada yang hilang dari seseorang yang memegang dirinya sendiri dengan utuh. Dan dalam keheningan penerimaan, Anda akan menyadari yang selama ini Anda anggap kehilangan sesungguhnya adalah bentuk pembebasan